Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang skizoafektif tipe depresif yang beranggotakan Aulia Yukumala, Diva Amalia Putri, Verlinda, Hikmah, dan Rizkyani Fatimah. Kemudian patofisiologi dari skizoafektif tipe depresif itu terdapat dua gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif dan gejala negatif ini ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu biologis, faktor yang kedua psikososial, faktor yang ketiga lingkungan, dan faktor berikutnya genetik. Dari faktor biologis yaitu terdapat dua jalur yaitu neurokimiawi dan neurostruktural. Dari neurokimiawi itu ada dopamin, serotonin, dan GABA. Untuk neurostruktural yaitu pembesaran pada ventrikel, kemudian sel-sel otak menghilang, terus ukuran otak mengecil dan jaringan otak menghilang, produksi neurotransmitter menurun. Kemudian dari faktor psikososial ada teori Adolf Meyer, Sigmund Freud, dan Eugen Bleuler. Untuk faktor lingkungannya yaitu seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, atau obat-obatan, pengalaman tidak menyenangkan seperti penganiayaan. Dilihat dari anamnesisnya, pasien sering memukul anaknya. Kemudian adapun tekanan lingkungan yang menyebabkan stres. Dari faktor genetik yaitu perubahan pada struktur gen NRG1 dan kemudian abnormal struktur dan fungsi oligodendrosit. Kemudian penurunan ketebalan melin dan perlambatan kecepatan konduksi ke otak. Identitas pasien atas nama Nyonya N, berumur 54 tahun, tanggal masuk tanggal 6 bulan 3 2017, kemudian sistem pembayarannya menggunakan BPJS, tidak memiliki alergi obat. Pada riwayat penyakit sekarang, keluhan utama, bicara melantur, mengamuk dan menangis sambil memukuli anaknya. Kemudian anamnesisnya, sejak 1 minggu SMRS, pasien sering mengamuk tanpa sebab. Pasien sering memukuli anaknya, keluar rumah sambil membawa Al-Quran dan TV 21 in. Pasien juga sering bicara sendiri sambil berkata, capek hati, mending mati aja. Pasien sering menangis tanpa sebab dan berkata kaduhung, karena menyesal menikah dengan suami pertama yang selingkuh dan menceraikan pasien saat melahirkan anak pertama. Keluhan disertai dengan sulit tidur, tidak mau makan, sering terlihat murung dan malas melakukan aktivitas. Pasien tidak nyambung saat diajak bicara dan setelah maghrib sering diam di teras. Pasien tidak mau masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Pada riwayat penyakit dahulu, pasien mengalami gangguan jiwa sejak 30 tahun yang lalu. Sudah 2 kali dirawat inap, terakhir dirawat inap pada tahun 2013. Riwayat trauma kepala tidak ada. Riwayat penyalahgunaan zat dan alkohol tidak ada. Kemudian riwayat gangguan jiwa di keluarga itu tidak ada. Pasien anak kelima dari 7. Bersaudara dan tinggal bersama suami dan anak. Suami pasien sudah 2 tahun menderita stroke. Pasien menikah 2 kali. Pertama tahun 1980, kemudian cerai di 1981 dengan 1 orang anak. Pernikahan kedua tahun 1988 dan memiliki 4 orang anak. Pada riwayat pengobatan sebelumnya, pasien rutin berobat ke rumah sakit Al-Ihsan sejak 3 tahun yang lalu. Diberi olanzapin, alprazolam, dan haloperidol. Keluarga tidak ingat dosis yang diberikan 5 bulan yang lalu pasien mendapatkan risperidon selama 2 bulan karena olanzapin tidak ada di apotik. Kemudian 2 minggu SMRS, pasien sering membuang obat yang sudah diberikan karena merasa sudah sembuh. Kemudian dilihat dari pemeriksaan data fisik pasien, pasien mengalami nilai peningkatan tekanan darah pada tanggal 6 dan tanggal 9. Di mana hal ini dikarenakan karena efek stres, di mana adrenalin, tiroksin, dan kortisol sebagai hormon utama stres akan meningkat jumlahnya dan berpengaruh
secara signifikan pada sistem hemostatis. Efek stres juga dapat merangsang kelenjar anak ginjal atau adrenal untuk mengeluarkan hormon adrenalin. Adrenalin akan bekerja dalam memacu denyut jantung lebih cepat, karena di mana adrenalin ini bekerja secara sinergis dengan sistem saraf simpatik yang berpengaruh terhadap kenaikan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian terjadi aktivasi sistem simpatik yang kemudian akan menyebabkan vasokonstriksi supaya darah dipam lebih banyak dalam masa sesaat, di mana stroke volumenya meningkat. Kemudian stroke volume yang meningkat itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Terjadilah hipertensi. Selanjutnya data pemeriksaan laboratorium. Nah, diketahui data pemeriksaan laboratorium pasien menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan normal. Pemeriksaan status mental hari pertama. Sedikit penjelasan tentang nilai skala pemeriksaan. Dimulai dari skala 1 itu tidak ada, skala 2 minimal, 3 ringan, 4 sedang, 5 agak berat, 6 berat, dan 7 sangat berat. Dari skala pemeriksaan skala positif yaitu gaduh gelisah, skalanya itu sedang. Untuk permusuhan itu skalanya agak berat. Kemudian skala psikopatologi umum, untuk ketegangannya skalanya berat, untuk ketidakkooperatifan skalanya agak berat, untuk pengendalian impulsnya yang buruk itu skalanya berat. Kemudian untuk total PANS EC-nya itu 26, artinya menurut literatur total nilai max PANS EC itu adalah 30 poin. Pemeriksaan status mental pada tanggal 6 bulan 3. Pada penampilan, dekoriumnya dia kurang, roman muka murung, raport kurang adekuat, sikap terhadap pewawancara kurang kooperatif, aktivitas dan perilaku psikomotor negativistik, kontaknya ada, perilakunya pasien gelisah, agresif, defisit perawatan diri. Untuk emosi, mood pasien sedih, afeknya depresif, terbatas dan inappropriate, bicara, artikulasi dan verbalisasi pasien jelas, produktivitas dan kontinuitas pasien sedikit, intonasi pasien pelan. Untuk persepsi, halusinasi pasien terlihat. Pikiran, bentuk pikiran pasien terkesan autistik, isi pikiran, preokupasi belum dapat dinilai. Gangguan pikiran atau waham belum dapat dinilai. Untuk kesadaran dan kognitif, tingkat kesadaran pasien kompos mentis, orientasi tidak terganggu, memori belum dapat dinilai, konsentrasi dan perhatian belum dapat dinilai, tilikan derajat 1. Untuk reality testing ability pasien belum dapat dinilai. Diagnosis multiaksial. Aksis 1, skizoafektif tipe depresif. Aksis 2, belum ada diagnosis. Aksis 3, pediculosis capitis. Aksis 4, hubungan interpersonal masalah ekonomi dan masalah keluarga dan juga ketidakpatuhan minum obat. Aksis 5, global assessment plus functional scale 1, tahun terakhir 60-51. Global assessment plus functional scale saat ini 50-41. Pada diagnosis penderita gangguan jiwa yang kami dapat dari literatur, diagnosis multiaksial terdiri dari 5 aksis, yaitu aksis 1, gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Aksis 2 adalah gangguan kepribadian dan retardasi mental. Aksis 3 adalah kondisi mental umum. Aksis 4 adalah masalah psikososial dan lingkungan. Dan aksis 5 adalah penilaian fungsi secara global. Pada terapi obat, yang pertama yaitu olanzapin 10 mg injeksi. Regimen dosis 1x1, rute pemberian intramuskular diberikan pada tanggal 6, 7, dan 8. Selanjutnya olanzapin 10 mg tablet, regimen dosis 1 strip 0 strip 1, rute pemberian per oral diberikan pada tanggal 9. Kemudian permetin 1% lotion, regimen dosis 1x1, rute pemberian usus externus diberikan pada tanggal 9 dan 10. Kemudian olanzapin 10 mg injeksi, regimen dosisnya 2x1, rute pemberian intramuskular diberikan pada tanggal 10, 11, dan 12. Kemudian trifluperazin 5 mg, regimen dosis 1 strip
0-1. Rute pemberian per oral diberikan pada tanggal 13. Selanjutnya ke masalah klinis. Yang pertama ada skizoafektif tipe depresif. Nah, untuk olanzapin diketahui dari keluhan utama pasien berbicara ngelantur, mengamuk dan menangis sambil memukuli anaknya. Dan diketahui juga dari pemeriksaan anamnesisnya pasien banyak gangguan, sehingga dokter memberikan terapi olanzapin dan trifluoperazin. Pada pemberian terapi olanzapin sesuai. Hal ini dikarenakan olanzapin merupakan lini pertama terapi skizoafektif. Olanzapin merupakan antipsikotik golongan kedua yang bekerja dengan berikatan pada reseptor serotonin 2A atau 5-HT2A dan dopamin atau D2, di mana mekanisme kerja di jalur dopamin, mesolimbik, dan nigrostriatal yang cenderung lemah membuat efek samping piramidal yang ditimbulkan lebih rendah. Pasien juga diberikan terapi trifluoperazin yang sudah dianggap efektif dan aman, di mana untuk menginduksi efek samping ekstrapiramidal efek merugikan. Trifluoperazin memiliki potensi blokade kolinergik yang rendah dan menyebabkan lebih sedikit sedasi dan hipotensi ortostatik. Resep dokter olanzapin 10 mg injeksi, olanzapin oral 10 mg, trifluoperazin 5 mg, kesesuaian obat sesuai semua. Masalah klinis selanjutnya ada pediculosis capitis. Nah, dilihat dari diagnosis multiaksial aksis 3, diketahui pasien mengalami pediculosis capitis, sehingga dokter memberikan terapi permetin 1% lotion. Permetin adalah piretroid sintetis, yaitu insektisida pertama stabil terhadap suhu dan cahaya. Permetin merupakan pilihan pertama sebagai pengobatan skabies karena efek toksik yang relatif rendah dan efektif untuk semua stadium hidup tungau. Permetin 1% lotion merupakan salah satu agen topikal yang tergolong aman dan efektif dalam pengobatan pediculosis capitis. Resep dokter permetin 1% lotion, kesesuaian obat sesuai. Planning, nama obatnya ada olanzapin, efek samping potensialnya kenaikan berat badan dan kenaikan lemak. Yang kedua ada permetin 1% lotion, terjadinya resistensi tangau terhadap beberapa insektisida. Efek samping timbulnya ada sensasi terbakal, iritasi, kesemutan, gatal, serta dermatitis kontak alergi. Yang terakhir ada trifluoperazin, sakit kepala, sulit tidur, mulut kering, penglihatan kabur, kelelahan, dan sembelit. Analisis kesesuaian dosis. Yang pertama olanzapin 10 mg injeksi, dosis literaturnya 10 mg injeksi, dosis pemberiannya 10 mg injeksi. Yang kedua ada olanzapin 10 mg tablet, dosis literaturnya 1 kali 10 sampai 30 mg per hari, dosis pemberiannya 10 mg tablet. Yang ketiga ada trifluoperazin 5 mg, dosis literatur 2 sampai 5 mg 2 kali sehari, dosis pemberian 5 mg. Yang keempat ada permetin 1% lotion 1% 8 sampai 12 jam, dosis pemberiannya 1%. Terapi non-farmakologi. Yang pertama ada terapi non-farmakologi skizoafektif tipe depresif. Yang pertama program for Assertive Community Treatment atau PACT merupakan program rehabilitasi yang terdiri dari manajemen kasus dan intervensi aktif oleh satu tim menggunakan pendekatan yang sangat terintegrasi. Yang kedua ada intervensi keluarga. Anggota keluarga diharapkan berkontribusi untuk perawatan pasien dan memerlukan pendidikan, bimbingan, dan dukungan serta pelatihan membantu mereka mengoptimalkan peran mereka. Yang ketiga ada terapi perilaku kognitif. Yang keempat terapi pelatihan keterampilan sosial. Yang kelima terapi elektrokonvulsif atau ECT. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi pediculosis capitis. Yang pertama mengambil kutu dan telur secara manual. Yang kedua penggunaan sisir serit. Yang ketiga mencukur rambut dan mencegah
investasi dan membantu obat topikal bekerja lebih baik dan tidak terhalang oleh rambut.